eh, sebagai seorang pegiat pemilu, pengawas pemilu, bagaimana cara kita menjaga netralitas kita tetap tetap utuh gitu? Pemilu adalah sebuah kontestasi di mana ini menjadi wadah satu-satunya bagaimana daulat rakyat itu harus kita tegakkan. Partisipasi masyarakat tinggi itu menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu itu baik. Di mana ada pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu tidak menutup kemungkinan publik akan melihat bahwa akan disamakan semua gitu, padahal tidak begitu gitu. Ya, jadi torehkan tinta emas dalam sejarah kepemiluan di mana kita berada di dalam. Jalan-jalan ke Kota Palu, awannya cerah berwarna biru. Cakep. Ketemu lagi di pojok Encang-Waslu, pojok bincang pengawasan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Apa kabar sahabat Bawaslu dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Saat ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat berpengalaman di dunia kepemiluan. Sri Kandi pemilu dari timur kata orang. Anggota Bawaslu RI periode 2017-2022. Kemudian saat ini beliau adalah anggota DKPP Republik Indonesia periode 2022 hingga 2027 gitu ya Bu ya. Ibu Ya. Ratna Dewi Petalolo atau Ibu Dewi yang biasa kita panggilan akrabnya begitu ya Bu ya. Iya, Terakhir ke Bawaslu DKI kapan Ibu? nanti ya. Baik, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Gedeja? Sehat juga? Sehat Bu, terima kasih. Ya. Jadi di kesempatan kita kali ini Bu, masih hangat ini indeks kerawanan pemilu Bu. Kita langsung masuk ke dalam temanya begitu ya Bu ya. Iya. Masih hangat dalam perbincangan ini indeks kerawanan pemilu ini kaitannya terhadap netralitas penyelenggara pemilu. Ibu sebagai anggota DKPP Republik Indonesia, bagaimana melihat hasil dari IKP 2000 untuk pemilu 2024 ini, netralitas penyelenggara pemilu ini ada di nomor 1 Ibu. Bagaimana Ya. Ibu bagaimana Ibu menyikapi dan tanggapannya seperti apa Ibu? Terima Silakan. kasih Mas Gede. Salam ya untuk semua pendengar podcast Bawaslu DKI Jakarta. Pertama, saya secara pribadi dan kelembagaan ya mengapresiasi dengan launchingnya IKP untuk tahun ini dalam rangka pemilu 2024. Saya kira ini tradisi yang harus terus dirawat karena ini sebagai salah satu ikhtiar yang konkret untuk melakukan cegah dini agar penyelenggaraan pemilu dari periode ke periode itu tentu mencapai kualitas yang lebih baik ya. Nah, karena tentu kita tahu proses demokrasi ini memang melibatkan banyak pihak ya, kemudian tahapan yang cukup panjang, kemudian banyak perilaku-perilaku yang memang harus segera dilakukan pendeteksian sebagai potensi-potensi yang bisa menjadi bagian yang merusak tatanan demokrasi kita. Sehingga memang perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan. Dan potensi itu bukan hanya dimungkinkan untuk dilakukan oleh pemilih atau peserta, tapi juga oleh penyelenggara. Sehingga penyelenggara itu harus menjadi bagian penting yang kita pastikan akan berkontribusi positif membangun proses demokrasi kita yang berkualitas, sehingga prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu itu betul-betul harus dipatuhi sehingga penyelenggara ini tidak menjadi bagian yang menimbulkan masalah. Karena jika penyelenggara ini menjadi bagian yang menimbulkan masalah, ini akan bisa memberikan
akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Salah satunya adalah bagaimana penyelenggara itu menjaga netralitas sebagai penyelenggara pemilu. Karena ini salah satu prinsip penting. Karena menyelenggarakan pemilu itu adalah menyelenggarakan satu event untuk kepentingan bagaimana kita menegakkan kedaulatan rakyat. Satu-satunya kepentingan yang harus dilindungi adalah kepentingan untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Karena seluruh proses yang kita lakukan ini adalah dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat. Sehingga keberpihakan itu harus dihindari ya kepada peserta pemilu, baik itu partai politik ataupun calon anggota legislatif ya, baik di tingkat pusat, provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Satu-satunya keberpihakan yang harus kita lakukan adalah kepada kepentingan kedaulatan rakyat. Nah, netralitas ini tidak hanya sekedar kita mengucapkan bahwa kita netral, tapi harus terlihat dari kerja-kerja yang dilakukan. Misalnya penyelenggara Bawaslu netral di dalam melakukan pelayanan ya, pelayanan untuk semua peserta pemilu, untuk semua pemilih. Ya, sebagai contoh misalnya pelayanan dalam rangka pelaporan pelanggaran, dugaan pelanggaran pemilu ya. Jadi tidak ada perbedaan pelayanan yang diberikan kepada partai politik atau calon-calon tertentu. Karena misalnya kita punya kepentingan atau punya kedekatan, ya bisa karena persaudaraan, pertemanan, atau keberpihakan kita. Karena penyelenggara itu kan juga punya hak pilih ya. Itu yang tidak boleh mempengaruhi netralitas kita di dalam menyelenggarakan pemilu. Demikian juga penyelenggara KPU di dalam melaksanakan tahapan pemilu, fungsi-fungsi pelayanan misalnya dalam proses pendaftaran partai politik, pendaftaran calon, demikian juga kepada pelayanan pemilih, misalnya dalam rangka tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Jadi netralitas penyelenggara pemilu di IKP yang di yang sudah di launching oleh Bawaslu harus menjadi warning bagi kita semua ya, bahwa ternyata ini menjadi kerawanan yang sangat tinggi untuk pemilu 2024 dan bisa jadi ini disebabkan karena memang proses seleksi penyelenggara ini kan tidak terlepas dari sebuah proses politik. Nah, bisa jadi ini akan mempengaruhi bagaimana kerja-kerja penyelenggara ke depan. Saya kira ini tantangan yang harus dilewati dan harus dibuktikan dengan kerja-kerja profesional, menjaga integritas, ya, melakukan komunikasi yang tidak tertutup, ya, antara penyelenggara dengan partai politik dan hanya harus dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan, tidak boleh dilakukan untuk kepentingan-kepentingan lain. Jadi yang saya garis bawahi bahwa IKP harus dijadikan sebagai warning bahwa ke depan tantangan penyelenggara itu tidak kecil, menghadapi kontestasi yang sangat berat, sehingga kita harus buktikan, maksudnya penyelenggara harus membuktikan bahwa netralitas masih menjadi satu kebutuhan penting yang harus kita buktikan ke publik masih bisa dijaga oleh penyelenggara pemilu. Saya kira itu Mas Gede. Iya. Berarti IKP ini menjadi warning, early warning system gitu di awal. Betul, ya, early warning ya. Terus bagaimana Bu? Kira-kira apakah Ibu punya kiat-kiat gitu Bu untuk meningkatkan netralitas atau sebagai seorang pegiat pemilu, pengawas pemilu, bagaimana cara kita menjaga netralitas kita tetap utuh gitu? Apakah ada kiat-kiat khusus atau bagaimana gitu Bu?
Ya, memang eh, tidak mudah ya, Hmm. Mas Gede, karena tidak bisa kita pungkiri ya. Pemilu adalah sebuah kontestasi eh, di mana ini menjadi wadah satu-satunya bagaimana daulat rakyat itu harus kita tegakkan. Tapi di satu sisi kan kita tahu bahwa pemilu itu kan tujuannya untuk mengisi kekuasaan yang ada di dalam negara, Ya. ya kan? Jadi tidak lain bahwa pemilu adalah bagian yang penting di mana orang eh, peserta pemilu itu akan mendapatkan kekuasaan, tentu melalui sebuah proses yang legal ya, Mm-mm. memiliki legalitas hukum dan juga legitimasi hukum dan legitimasi dari rakyat ya. Mm. Jadi semakin tinggi legitimasi dari rakyat itu, maka akan semakin baik ya. Dan pemilu yang baik adalah pemilu yang memiliki angka partisipasi yang tinggi. Mm. Kenapa? Karena partisipasi masyarakat tinggi itu menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu itu baik. Mm. Dan tentunya partisipasi yang tinggi ini hanya bisa didapatkan kalau lembaga penyelenggara itu dipercaya. Ya, salah Mm. satunya kepercayaan itu akan muncul dari sikap netral penyelenggara yang diperlihatkan kepada publik. Nah, itulah saya katakan tadi, tantangannya itu tidak mudah ya, karena kerja-kerja sebagai penyelenggara yang sangat dekat dengan kepentingan-kepentingan politik itu akan sangat banyak godaan ya. Godaan itu bisa datang dari siapa saja, kapan saja, di mana saja ya. Maka ketika kita lalai, kita hilaf, imannya itu kemudian goyah, maka kita akan mungkin untuk digoda, akan sangat mungkin untuk digoda. Karena godaannya itu macam-macam, ya bisa godaan uang, bisa godaan jabatan, ya. Artinya ya sesuatu yang menyenangkan lah pastinya ya, yang bisa membuat orang tergoda. Makanya pertama menjadi penyelenggara itu yang harus dijaga itu memang iman ya. Mm. Nah, makanya kenapa kita disumpah itu atas nama Allah ya, atas nama Tuhan, sebenarnya itu kan menjadi apa ya, yang kita harapkan akan melindungi kita setiap saat ya. Karena memang bekerja di penyelenggara pemilu itu bukan pekerjaan yang mudah. Makanya saya katakan selalu, dan selalu saya mengingatkan diri saya dan teman-teman yang berada di dekat saya, selama kita menjadi penyelenggara, kedekatan kita dengan Yang Maha Kuasa itu harus kita tingkatkan. Karena kalau itu tidak kita lakukan, kita jauh dari Tuhan, maka itu akan menjadi salah satu pintu masuk. Kita akan mudah untuk untuk digoyahkan. Kedua, Mm. adalah memahami secara mendalam ya, apa sebenarnya tugas, fungsi dan kewenangan kita sebagai penyelenggara ya. Amanah yang diberikan kepada kita itu misinya apa ya, yang harus kita capai ya. Jadi memperbaharui setiap saat apa yang menjadi visi misi kita menjadi penyelenggara itu menjadi penting. Jadi setiap hari harus ada introspeksi diri, perenungan, evaluasi dari setiap aktivitas yang sudah kita lakukan. Jadi kita jangan membiarkan diri kita bergerak tanpa arah gitu ya. Setiap hari harus kita evaluasi, apakah hari ini saya sudah mencapai target kerja yang diharapkan atau belum. Apakah hari ini saya sudah berkontribusi memberikan pemikiran, kerja untuk pencapaian tujuan dari penyelenggaraan pemilu atau belum. Ya, jadi tidak sekedar kita datang rutinitas datang di kantor, setelah itu pulang, tapi kita tidak pernah mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan setiap hari. Kemudian yang ketiga, menjaga soliditas, ya, karena godaan itu kan bisa masuk dari orang per orang,
Mm-mm. Makanya soliditas kelembagaan itu menjadi penting. Jangan sampai ada yang lepas dari rekatan kebersamaan. Karena ketika ada yang lepas, maka akan mudah masuk, akan menjadi pintu masuk. Godaan-godaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang berpihak pada kepentingan orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Ya, jadi saling membangun kepercayaan di antara sesama penyelenggara itu menjadi penting. Ya, kemudian menjauhkan prasangka buruk dari sesama penyelenggara. Nah, makanya kenapa selalu dikatakan harus solid. Solid itu punya makna sebenarnya. Soliditas itu akan membangun kekuatan besar melawan setiap godaan-godaan buruk yang datang kepada kelembaga kita. Karena saya katakan tadi, setiap orang yang ingin merusak proses demokrasi, dia akan mencoba segala cara. Salah satu cara bagaimana merenggangkan hubungan antar penyelenggara. Jadi kita bisa penyelenggara bisa punya latar belakang yang berbeda, pengalaman berbeda, tapi itu harus dijadikan kekuatan, bukan kelemahan. Jadi saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian menjaga komunikasi. Tidak boleh ada informasi yang disembunyikan, ya. Dengan siapapun kita berkomunikasi, misalnya terkait dengan penanganan pelanggaran, ya, penyelesaian sengketa, atau komunikasi hal-hal lain yang terkait dengan pekerjaan, itu harus dilakukan secara terbuka. Tidak boleh ada yang ditutupi. Karena keterbukaan itu menjadi kata kunci penting untuk bisa bersama-sama menyelesaikan setiap masalah, menyelesaikan setiap intervensi yang masuk di lembaga kita, untuk menyelesaikan setiap permintaan-permintaan dari pihak-pihak lain yang bisa saja permintaan itu bersesuaian atau tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Jadi itu langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penyelenggara. Jadi sekali lagi godaan itu bisa saja ada dan kemungkinan dia akan ada, maka langkah-langkah pencegahan juga harus dilakukan. Saya kira itu Mas Gede. Menarik nih Bu. Keterangan Ibu terhadap soliditas begitu ya Bu ya. Saya baru mendapatkan sedikit pencerahan begitu terhadap soliditas ini. Apakah Bu selama Ibu di Bawaslu Republik Indonesia dan saat ini mungkin di DKPP begitu, soliditas ini menjadi latar belakang yang penting apabila adanya dugaan pelanggaran atau yang dilakukan oleh komisioner Bawaslu, baik Bawaslu provinsi ataupun KPU, apakah ini menjadi latar belakang yang ternyata pada saat ditelisik, ternyata ini si A ini tidak mempunyai soliditas yang kuat terhadap rekan-rekan yang lainnya dan sebagainya. Apakah ini jadi salah satu ini juga Bu, salah satu hal yang Mas, iya. Oh begitu ya? Iya. Jadi pada dan biasanya soliditas itu terganggu di pemilu juga potensinya ada, tapi sangat kuat itu biasanya terjadi saat pemilihan kepala daerah, ya. Nah, jadi ini yang harus dilakukan antisipasi dini ya terkait dengan hal-hal tersebut. Dan terlihat bahwa kemudian soliditas itu dijadikan sebagai salah satu pintu masuk untuk mengganggu integritas penyelenggara pemilu. Ya. Jadi ini soliditas yang dimaksud apakah kira-kira soliditas intra lembaga atau interlembaga? Jadi apakah di dalam Bawaslu KPU sendiri atau Bawaslu antara anggota? Antara anggota penyelenggara. Di dalamnya ini berarti soliditas yang harus Jadi
soliditas yang Hmm. dimaksud itu kan sebenarnya antara anggota penyelenggara pemilu, Iya, antara iya, iya, anggota ya. iya, iya. Jadi yang 5 ini harus menjadi satu, yang 7 Hmm. ini harus menjadi satu. Tidak boleh 5 ini kemudian menjadi 32. Ah, ya, Nah, ya, ya, kemudian 7 itu misalnya menjadi 223 ya, atau ya. 43. Nah, ini kan yang terjadi di penyelenggara pemilu itu faktanya seperti itu. Oh, ada ya. Nah, Hmm. itu tidak bisa kita pungkiri. Hmm. Semakin banyak jumlah orang yang ada di lembaga, itu kan Hmm. pasti punya kepentingan masing-masing, ya kan? Ya, Isi kepalanya kan pasti bisa beda-beda. Nah, beda-beda ya. itu makanya menjaga soliditas itu menjadi sangat penting. Makanya saya katakan anggota Bawaslu itu Hmm. kan bisa datang dari berbagai latar belakang Betul, organisasi, betul. latar belakang pengalaman Ah. yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda. Tapi ketika dia menjadi anggota Bawaslu, dia harus menyatu. Hmm. Perbedaan ini harus dijadikan kekuatan, bukan justru dijadikan perpecahan. Makanya sikap ego, Hmm. mau menang sendiri, Ya, merasa lebih pintar sendiri, hmm. merasa lebih punya pengalaman, Hmm. itu harus dihilangkan. Jadi kesetaraan di antara penyelenggara itu harus sudah ditemukan sejak awal. Hmm. Karena apa? Mereka sudah sama-sama ikut proses Ya, seleksi. Berarti mereka sudah berada di satu taraf kapasitas yang sama. satu wadah yang Sudah sama berada gitu di ya. sudah berada di satu taraf integritas yang sama. Mereka dinilai semua punya kelayakan. Jadi tidak ada yang lebih layak dan tidak layak. Yang yang petahana bukan berarti dia lebih layak daripada yang baru. Ya, Contohnya seperti itu. ya, Nah, ya. sehingga merasa setara itu akan menjadi pendorong utama untuk cepat mencapai soliditas. Nah, karena kalau soliditas ini terganggu, maka itu akan menjadi pintu masuk pihak-pihak Hmm. yang kemudian ingin mengganggu integritas, sehingga kemudian misalnya pengambilan keputusan akan terganggu, ya Hmm. kan? Karena masing-masing punya pendapat berbeda tergantung siapa yang memegang mereka, gitu kan? Dan ini terjadi di beberapa provinsi ya, Hmm. tentu. Nah, ini yang harus diperbaiki ke depan. Makanya netralitas itu menjadi kata kunci, Ya, karena ya. dia juga akan menjadi salah satu yang mendasari pelaporan ya eh, apa ini perilaku penyimpangan etik penyelenggara pemilu. Jadi semakin tidak solid, maka Hmm. itu akan memberi peluang yang sangat tinggi untuk kemudian diadukan ke DKPP karena dianggap tidak netral. Ya, jadi misalnya pasangan calon nih ya, Hmm. pasangan calon si A melaporkan anggota Bawaslu yang A, Hmm. ya pasangan calon yang B melaporkan si B, karena mereka sudah melihat ketidak tidak adanya soliditas yang kemudian dinilai oleh peserta pemilu mereka berpihak ya. Hmm. Tapi kalau kita solid satu suara satu pendapat maka tidak ada pintu masuk orang untuk mengetahui isi perut penyelenggara pemilu itu seperti apa. Di pleno kita bisa berdebat Hmm. karena pleno itu ruang untuk membangun argumentasi, tentu dengan landasan-landasan pertimbangan-pertimbangan yang kuat ya berdasarkan aturan hukum, Ya. misalnya fakta-fakta di dalam pemeriksaan ya. Boleh kita berbeda pendapat karena bisa jadi kita punya pertimbangan-pertimbangan hukum yang berbeda. Hmm. Tapi fakta tidak bisa berbeda karena fakta itu yang dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga yang Ya. tidak bisa direkayasa. Tapi soal berbeda memaknai dalam artian karena kita punya latar belakang kan mungkin kita berbeda aliran hukum ya, ada Hmm. yang pragmatis, ada yang empiris ya, lain-lain Hmm. itu biasa. Tapi Ya. titik temunya harus ada begitu. Soalnya public trust ini kalau saya pikir juga seperti efek domino ya Bu. Satu
satu titik satu nila rusak susu Nilai sebelanga gitu ya Bu ya. Jadi nilai setitik merusak ya susu setitik nilai sebelanga. rusak susu sebelanga. Jadi di mana ada pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu tidak menutup kemungkinan publik akan melihat bahwa akan disamakan semua gitu. Padahal tidak begitu gitu. Padahal hanya oknum ataupun eh, oknum-oknum tertentu gitu ya kurang lebih Bu ya. Aduh menarik sekali nih Bu Dewi membuka pengetahuan kita tentang hal baru lagi tentang bagaimana membangun sebuah organisasi, lembaga, institusi begitu Bu. Pentingnya soliditas ternyata tidak hanya main bola aja ya, kita perlu solid begitu ya Bu ya. Iya, Ternyata ya, ya seperti contohnya bola lah ya. Kalau timnya solid, bekerja sesuai dengan strategi yang sudah disusun bersama, iya, masing-masing memainkan perannya dengan baik, ya bola pasti bisa masuk ke iya. gawang, kan? Tidak Ke ego gitu, tidak Iya, egois atau tidak ada betul. yang merasa bahwa Jadi paling betul. Tapi kan dia harus bermain dalam tim, iya kan? betul. Tidak bisa main sendiri. Tidak Makanya bisa main sendiri. pembagian divisi itu tidak kemudian menjadi sekat. Hmm, Ya, jadi itu yang harus dilihat ya. Makanya saya iya, katakan menjaga soliditas itu kita harus selalu berkata kita ini adalah satu, tujuh itu satu, satu itu tujuh dalam artian pembagian kerja. Karena kerja kita kan banyak, iya. tapi tetap semua adalah satu. Jadi komunikasi antar koordinator divisi itu menjadi sangat penting. Divisi itu bukan milik Kordiv, Hmm. milik lembaga. Lembaga. Iya, gitu. Baik Bu Dewi, ada satu closing statement untuk menutup podcast kita pada kali ini. Bu Dewi silakan. Eh, menjadi penyelenggara itu kan sudah menjadi pilihan teman-teman, ya. Karena dia menjadi pilihan, maka dia harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kesempatan untuk mengabdikan diri dalam sebuah proses demokrasi itu kan tidak datang dua kali. Ya, jadi torehkan tinta emas dalam sejarah kepemiluan di mana kita berada di dalamnya. Karena itu akan menjadi kenangan yang tidak akan pernah dilupakan dan dia akan menjadi investasi yang sangat mahal. Hmm. Bukan buat kita, tapi buat generasi penerus kita nanti. Baik, baik. Iya. Aduh, sangat sangat menyentuh dan memberikan semangat di hari ini nih, Bu Dewi. Terima kasih atas waktu dan ilmunya, Bu Dewi. Baik, Semoga apa ya. yang kita diskusikan saat ini bermanfaat bagi sahabat Bawaslu dimanapun Amin. berada. Amin. Jalan-jalan ke Pancoran, beli Iya, lemper dalamnya cakep. ketan. Mohon maaf jika Cakep. terdapat kekurangan dan kesalahan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi, terima Makasih, kasih Bu. Selamat sama-sama. bertugas Oke kembali. deh. Salam sehat selalu. Mari Bu. Sehat-sehat, amin.